Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang sama berbahagia, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang dengannya kita akan semakin memahami agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita beramal sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bukan karena kebiasaan, bukan karena berdasarkan kesukaan atau hal-hal yang lainnya, tapi semua itu semata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam ini kembali kita lanjutkan kajian kita seputar pembahasan puasa dan Ramadan yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala. Telah kita bahas tentang hukum yang terkait dengan puasa, definisinya, termasuk juga keutamaannya, dan bagaimana cara mengetahui masuknya bulan suci Ramadan. Nah, sebagaimana yang telah kita bacakan berdasarkan Quran dan Sunnah, bahwa penetapan masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Naam. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa di antara kalian yang melihat hilal, melihat bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Maka kita perhatikan di sini, ya, penetapan puasa itu karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, yakni berhari rayalah kalian karena melihatnya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggenapkan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, menggenapkan hitungan Sya'ban menjadi 30. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa jika terjadi mendung sehingga tidak terlihat bulannya,
fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkanlah hitungan Sya'ban menjadi 30. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah mungkin kita tidak melihatnya, tapi kita mendengarkan dari kesaksian orang yang melihatnya, seorang muslim yang adil, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berpuasa berdasarkan kabar berita yang dibawa oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala an, sebagaimana yang beliau katakan, tara'an nasul hilal, manusia pada mencari bulan. Orang-orang pada mencari bulan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam inni ra'aituh, dan saya pun mengabarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa saya telah melihatnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengabaran dari sahabat yang adil ini, fasawma, beliau pun berpuasa. Ya, wa amaran nasa bisiyami, dan beliau pun memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Ini juga menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa yang berhak mengeluarkan pengumuman, menetapkan, memutuskan masuknya satu Ramadan atau satu Syawal adalah penguasa ya di suatu negeri, bukan lembaga-lembaga tertentu, ya, tapi penguasa atau yang mewakili mereka. Nah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumu yauma tasumun. Puasa itu adalah ketika manusia pada umumnya berpuasa. Wal fitru yauma tafturun, dan berhari raya itu ketika manusia pada umumnya berhari raya. Dan kebanyakan manusia berpuasa bersama dengan penguasanya. Maka tidak dibolehkan bagi seorang muslim walaupun dia melihat bulan, ya, lalu kemudian ternyata persaksiannya tidak diterima, kemudian dia berpuasa seorang diri. Ini tidak dibolehkan. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, akan tetapi hendaknya kaum muslimin bersama dengan penguasanya. Baik. Dan juga telah berlalu bersama kita siapa sajakah orang-orang yang wajib untuk berpuasa. Yang pertama, seorang muslim, orang berakal, orang balik, orang yang sehat dan dia mukim. Dan tambahan satu lagi, jika seorang wanita maka harus bebas dari haid dan nifas. Naam. Adapun terkait dengan orang yang sakit dan orang yang musafir, jika sakitnya, jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, adalah sakit yang ringan, maka tetap wajib bagi dia berpuasa. Adapun jika sakitnya sedang, mungkin dia berpuasa, ya, dugaan kuatnya kalau dia berpuasa bisa saja, maka boleh baginya untuk berpuasa dan juga boleh baginya untuk berbuka. Namun jika ternyata sakitnya parah, kalau dia berpuasa bisa mengantar kepada kematian, maka hukumnya haram. Tidak boleh baginya untuk berpuasa. Demikian pula bagi musafir, jika ternyata perjalanannya mudah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dan jika perjalanannya sulit, banyak tantangan, ya, banyak kesulitan-kesulitan, maka sangat dianjurkan dan sunnah lebih baik baginya untuk apa? Untuk berpuasa. Saudara sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan ya ma yajibu 'ala syaikhil kabir wal mar'atil ajuz wal maridil ladzi la yurja bur'uhu. Ya, terkait dengan orang tua yang sudah lanjut usia, laki-laki maupun perempuan. Demikian pula orang yang sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Ada orang sakit, Pak, ini kelihatannya sudah sulit sembuh, ya. Kemungkinan inilah sakitnya yang terakhir. Maka bagaimana, apa yang wajib bagi mereka? Ya, kewajiban apa yang Allah tetapkan atas mereka ini? Maka penulis mengatakan, wa man ajaza anis siyami likibarin au nahwihi aftara wa atma an kulli yaumin miskinan. Maka barang siapa yang waman ajaza, ya, barang siapa yang merasa lemah untuk berpuasa likibar, karena umur yang sudah lanjut, sudah uzur, sudah tua, atau yang semisal dengannya, termasuk diantaranya orang yang sakit yang sulit sembuhnya, ya, maka kewajibannya mereka adalah aftara wa at'ama, boleh baginya untuk berbuka dan dia memberikan makan an kulli yaumin miskina, pada setiap harinya dia memberikan makan kepada seorang miskin.
Ini kewajibannya orang yang sudah tidak mampu berpuasa, ya, laki-laki maupun perempuan atau orang sakit yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Apa kewajibannya? Membayar fidyah pada setiap harinya untuk takaran satu orang. Ya. Namun ini, jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, tidak boleh dibayar fidyah sebelum masuk Ramadan. Misalnya ini orang tua saya sudah lanjut usia, lalu dia bayar sebelum masuk Ramadan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Tapi yang afdal adalah setiap hari yang dia tinggalkan, dia bayar pada hari itu. Ya, dia bayar pada hari itu. Dibolehkan juga oleh para ulama dibayar setelah salat subuh. Saja di hari, ya kan, dia tidak berpuasa, boleh selepas subuh dia bayar. Ya, boleh selepas subuh dia bayar. Atau bahkan boleh juga sebelum subuh. Ya, boleh juga sebelum subuh. Yang pasti tidak membayar sebelum masuknya Ramadan. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Nah, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan adapun orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka fidyatun ta'amu miskin. Kewajiban dia membayar fidyah, tebusan, ya, berupa makanan untuk orang miskin. Jadi fidyah berupa tebusan. Apa bentuk tebusannya? Ta'am, makanan, bukan uang. Tolong panitia amalia Ramadan jangan menerima uang, ya, untuk pembayaran fidyah. Ini banyak orang salah pahami, mencari kemudahan, padahal bukan kemudahan, mempermudah-mudah. Betul memang bahwa Imam Abu Hanifah termasuk zakat fitri, satu-satunya imam mazhab yang membolehkan dari 4 imam mazhab ini boleh membayar zakat fitrah dengan uang adalah Imam Abu Hanifah. Tapi yang belum maksudkan adalah amil zakat menerima bentuk uang, tapi pada akhirnya dia belikan makanan pokok sampai kepada mustahik bentuk makanan, bukan berupa uang. Saudara sekalian, saya hormati dan saya muliakan, dan jangan salah paham, beda zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri hanya 2 peruntukannya, kepada fakir dan miskin, tidak boleh untuk selainnya. Ini kembali masalah fidyah, ya. Jadi fidyah sama, tidak boleh bentuk uang, harus berbentuk makanan. Makanannya boleh makanan jadi, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik ketika dia sudah berumur tua, tidak mampu lagi berpuasa, di penghujung Ramadan dia mengumpulkan 30 orang lalu memberikan makan sampai kenyang. Bisa juga dalam bentuk makanan yang belum jadi setiap hari yang dia tinggalkan. Takarannya 1,5 kg. Ini sudah dihitung-hitung oleh para ulama, setengah sok itu sama ukurannya dengan 1,5 kg. Dan disukai jika ditambah dengan lauk pauk. Ya. Ini anak-anak tidak belajar kayaknya, ya. Yang sekalian saya hormati dan saya muliakan, ini sangat disukai jika ditambah dengan lauk pauk. Hadirin saya hormati dan saya muliakan. Ini aturan-aturan yang terkait dengan masalah fidyah. An Atha annahu sami'a Ibnu Abbas yaqra hadhil ayah. Dari Atha bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat ini. Itu tadi, walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faqala Ibnu Abbas, maka berkatalah Ibnu Abbas, laisat bimansukhah. Ayat ini belum dimansukh, belum dihapus hukumnya. Ya, mungkin ada yang berpendapat bahwa ayat ini sudah dihapus. Kata beliau tidak. Nam huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani ayyasuma falyut'imani makana kulli yaumin miskina. Naam. Kata beliau, orang tua yang sudah renta, laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu lagi berpuasa, itu syaratnya. Karena ada orang Pak yang sudah berumur tapi masih kuat. Betul ya? Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumur 70-an ke atas tapi fisiknya masih kuat. Maka bukan dilihat pada umurnya, tapi dilihat pada kondisi fisiknya. Tapi pada umumnya kalau orang sudah berumur 100 tahun, ya, atau kurang dari itu sudah lemah, maka dilihat dari kondisinya dia. Kalau mereka sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka kewajiban mereka adalah memberikan makan kepada orang miskin. Setiap harinya lebih bagus. Ini hari tidak puasa, itu hari dia bagi. Ini hari tidak puasa, dia bagi lagi. Walaupun sekali lagi boleh saja dia kumpul di akhir
di akhir Ramadan. Dan tidak mengapa bagi orang yang tidak punya kemampuan, tidak ada uangnya, di luar Ramadan pun boleh dia bayar. Tapi yang pasti tidak membayarnya sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Baik, jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya, wal hubla wal murdi'. Bagaimana dengan wanita yang hamil? Demikian pula wanita yang menyusui. Jemaah sekalian, kata beliau, wal hubla wal murdi' idza lam tutiqa as-sauma aw khafata ala auladihima falahuma al-fitru wa alaihima al-fidyah wala qada alaihima. Adapun wanita yang hamil, demikian pula wanita yang menyusui, jika keduanya tidak mampu untuk berpuasa atau mereka berdua mengkhawatirkan anaknya, ini bahaya kalau saya puasa ini, apalagi ada keterangan dari dokter, ya lemah janinnya, lemah jantungnya mamanya atau lemah kandungannya, ya bisa berbahaya bagi anak-anak mereka, atau jika dia puasa air ASI-nya bisa habis, ya, dan itu bisa menjadi sebab sakitnya si anak, maka keduanya boleh apa? Boleh berbuka. Wa alaihima al-fidyatu. Apa kewajibannya mereka? Membayar fidyah. Dan menurut pendapat beliau, wala qada'a alaihima, dan keduanya tidak wajib membayar qada. Ini menurut pendapat Syekh Abdul Azim Al-Badawi. Ini pendapat beliau, tidak wajib membayar qada. Kenapa? Karena ada sebagian perempuan setiap tahun punya anak, kalau tidak melahirkan, apalagi ia mengandung lagi, masih umur 3 bulan anaknya hamil lagi, gimana, kapan waktunya dia berpuasa? Kalau 10 tahun, 20 tahun seperti itu, ya 10 tahun. Tapi ingat jamaah sekalian, perhatikan baik-baik, jangan bermudah-mudahan. Jika si ibu yakin mampu berpuasa tadi, yakin kuat berpuasa, tetap dia wajib berpuasa. Ya, jangan karena hamil langsung apa namanya dia berbuka. Dilihat kondisinya dulu. Ya, dilihat kondisinya, ternyata tahan, ternyata dia mampu, maka tetap dia berpuasa. Ini tadi jika mengkhawatirkan. Tidak mampu berarti dicoba dulu. Ternyata dia tidak mampu, mulai keluar keringat dinginnya, mulai tidak mampu lagi berdiri, ya kan? Tidak mampu lagi berbuat apa-apa, sudah kelihatannya ini pengaruh dari puasa ini, sudah dia berbuka, ya, dia berbuka. Atau ada keterangan dari dokter dan itu betul-betul akurat bahwa ini bisa berbahaya bagi janin kamu atau anak kamu, maka yang seperti ini boleh untuk berbuka. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, tapi ini ada silang pendapat ya jemaah sekalian. Sebagian ulama, terutama ulama Syafi'iyah, dia mengkiaskan orang yang hamil atau wanita yang hamil dan menyusui sama dengan orang sakit. Ya, sama dengan orang sakit. Ketika dia letakkan kandungannya, iya, atau selesai dari menyusuinya, maka berarti sama seperti orang yang sakit yang sembuh dari sakitnya. Tetap harus membayar qada. Ini ada keterangan seperti itu. Jika seorang wanita hamil, kalau dia berpuasa, yang dia khawatirkan adalah anaknya saja. Anaknya saja yang dia khawatirkan. Dia kuat, dia mampu berpuasa, tapi khawatir kandungannya ini bisa gugur atau hal-hal yang lainnya, maka sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat dia wajib untuk membayar qada dan juga membayar fidyah. Ya, dan juga membayar fidyah. Nah, ini ada keterangan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Yang mana yang menurut kita lebih aman dan lebih membuat kita tenang, silakan Anda berpendapat dengan yang mana yang lebih condong ya. Walaupun kita lihat di sini, kita sampaikan dasar dalil yang digunakan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi bahwa wanita yang wanita yang hamil, wanita yang menyusui dan betul-betul dia tidak mampu, cukup bagi mereka membayar qada dan tidak perlu lagi untuk membayar cukup bagi mereka untuk membayar fidyah dan tidak ada qada bagi mereka. Di antara hadisnya beliau sebutkan di sini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala,
dari Ibni Abbas, dia berkata, rukhisa lisyahil kabir, diberikan keringanan bagi orang yang sudah tua, uzur, wal ajusil kabirah, demikian pula kepada wanita yang sudah juga uzur, tidak mampu berpuasa. Naam, wahuma yutiqanis saum, yang mana keduanya tidak mampu lagi berpuasa, ayyuftira insya'a, untuk berbuka jika dia mau, ya, boleh berbuka jika mereka mau. Wa yut'ima kulla yaumin miskina, dan agar memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Setiap harinya. Ini yang lebih afdal, setiap harinya dia keluarkan. Wala qada alaihima, dan tidak ada qada bagi keduanya. Ya, tidak perlu mengqada bagi keduanya. Siapa tadi keduanya itu? Orang tua yang sudah uzur. Demikian pula orangnya, ibu-ibu yang sudah uzur. Gimana caranya mengqada? Memang dia tidak mampu, ya. Tsumma nusiha dzalika fi hadhil ayah. Kemudian dinasah dengan ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian yang mampu berpuasa, maka barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini awal-awalnya jemaah sekalian, puasa ini diberikan keringanan bagi kaum muslimin. Yang mau berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa silahkan. Seperti itu, tapi harus membayar fidyah. Tapi kalau mereka berpuasa itu lebih baik, hingga turun ayat ini, tidak ada lagi keringanan, wajib berpuasa bagi seluruh kaum muslimin yang melihat bulan, kecuali, dikecualikan siapa? Yang tadi itu, wa thabata lisyahil kabir, tetap hukumnya bagi orang yang sudah uzur, ya, laki-laki yang sudah berumur uzur, wal ajusil kabirah, demikian pula kepada wanita yang sudah tua, idza kana la yutiqanis saum, jika keduanya tidak mampu untuk berpuasa, wal hubla, demikian pula wanita yang hamil, wal murdi'i, demikian pula wanita yang menyusui, idza khafata, jika keduanya khawatir, jika keduanya takut, aftarota, boleh bagi keduanya untuk berbuka. Naam. Kemudian kata beliau, wa at'amata kulla yaumin miskina, dan keduanya pun memberikan makan kepada orang miskin. Maka di sini Ibnu Abbas menyamakan hukumnya berapa orang? Ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang pertama orang tua, laki-laki yang tidak mampu berpuasa. Yang kedua ibu-ibu yang sudah beruzur dan tidak mampu lagi berpuasa. Yang ketiga wanita hamil dan menyusui. Tapi syaratnya betul-betul tidak mampu. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, demikian pula wa anhu qala, perkataan beliau pada riwayat yang lain. Hadis tadi Pak isnadnya sahih, ya. Hadis yang kita sebutkan tadi isnadnya sahih, artinya hadisnya sahih, bukan hadis yang lemah. Dalam ucapan beliau yang lainnya, dan juga hadisnya adalah hadis yang sahih, ya, di mana Syalbani dalam kitab Al-Irwa-nya menisbatkan kepada Al-Imam At-Tabari, idza khafatil hamil ala nafsiha, jika wanita yang hamil ini takut terhadap dirinya, ya, mengkhawatirkan dirinya, wal murdi ala walidiha, atau wanita yang menyusui takut terhadap anaknya, ini bisa hilang asinya, habis asinya. Naam, di bulan suci Ramadan kata beliau yuftirani, keduanya berbuka, wa yut'imani, dan memberikan makan, makana kulli yaumin miskina, memberikan makan kepada orang miskin, wala yaqdiyani sauma, dan keduanya tidak mengqadha puasanya, ya, dan keduanya tidak mengqadha puasanya. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Artinya kalau ada yang mengambil pendapat ini bukan karena ingin bermudah-mudahan, silakan saja, ya. Karena ini tadi kondisinya orang yang hamil dan menyusui ini bagi ibu-ibu, ya, beda sakit. Ya, sakit bukan pilihan, tapi hamil kadang menjadi pilihan. Betul Pak ya? Kalau sakit pilihan tidak? Bukan pilihan, dia datang dah. Tapi kalau hamil, Anda sengaja untuk hamil, ya. Sengaja hamil. Nah, subhanallah, maka ini tentunya menjadi sesuatu yang berat bagi sebagian perempuan melahirkan,
hamil lagi, melahirkan hamil lagi, ya, baru 2-3 bulan hamil lagi. Seperti itu. Maka ini akan memberi kondisi yang berat bagi kaum wanita. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau, ya, pendapat beliau, dan disandarkan kepada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Nah, kemudian wa an-Nafi' juga dalam riwayat yang lain dari Nafi', dia berkata kanat bintul ibni Umar tahta rajul min Quraisy, di mana anak perempuannya Ibnu Umar diperistri oleh seorang laki-laki dari Quraisy, anaknya Ibnu Umar. Ya, berarti ini pendapat yang lain, tambahan ya dari sahabat Ibnu Umar. Anaknya dinikahi oleh seorang wanita Quraisy atau seorang lelaki Quraisy. Wa kanat hamila, dan dia pun hamil. Naam, fa asabaha atasyun fi Ramadan. Lalu dia merasakan rasa haus yang sangat di bulan Ramadan. Haus sekali. Dia tidak mampu untuk berpuasa. Anaknya siapa tadi? Ibnu Umar. Fa amaraha Ibnu Umar. Lalu kemudian Ibnu Umar memerintah dia perintah anaknya untuk apa? Antuftira, agar anaknya ini berbuka, wa tut'ima an kulli yaumi miskina, dan agar memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Subhanallah. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, berarti termasuk walaupun asalnya kuat, ya, tapi ternyata ditimpa oleh rasa haus yang sangat, apalagi di musim kemarau. Kita tahu di Arab Saudi, Pak, kalau betul-betul kemarau betul, panas betul, dan tidak mampu berpuasa, maka boleh untuk berbuka. Hadirin hormati dan saya muliakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan qadrut ta'amil wajib, ya, kadar makanan yang wajib untuk membayar fidyah. Berapa kadar wajibnya? Jemaah sekalian, di sini ada satu riwayat beliau sebutkan an Anas bin Malik. Sedikit saya agak percepat Pak, karena ini masih banyak ya pembahasan terkait ini, dan ini pertemuan terakhir di bulan Rajab, bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan, ya. Kata beliau, annahu da'ufa anis shaum ama, di mana Anas bin Malik sudah merasa berat, dia lemah untuk berpuasa. Umurnya panjang, Pak. Ini termasuk sahabat yang didoakan panjang umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya. Anaknya berapa? 100-an, Pak. Umurnya juga 100-an. Anaknya banyak sekali. Ya, tentu bukan satu pabriknya. Ya, lebih dari satu istrinya pasti ya. Ini Anas bin Malik didoakan banyak harta, banyak anak. Berarti insyaallah taala jangan khawatir miskin dengan banyak anak. Ya sekalian, insyaallah. Nah, kemudian kata beliau, kata ini fa sana'a jafnata faridin. Lalu kemudian beliau membuat ya adonan jafna itu mangkuk besar, farid roti yang diremuk dan direndam dalam kuah. Jadi roti yang direndam, diremuk, ya, roti yang diremuk kemudian direndam dalam kuah dalam bejana yang besar. Wada'a salasina miskinan fa asba'ahum. Lalu kemudian beliau memanggil 30 orang miskin sekaligus dan membuat mereka kenyang semuanya. Ini cukup ya? Boleh. Berarti boleh dalam bentuk makanan yang sudah jadi. Di akhir Ramadan panggil 30 orang miskin tentunya. Saya baru-baru saja ditanya, Ustaz, bisakah fidyah istri saya kasih masuk di tahfidz Quran Putri Muslim? Kita punya tahfidz, Pak. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah lebih 20, putri gratis. Semuanya gratis insyaallah taala, Pak. Masuknya apanya semua gratis, makannya semua. Tapi guru-gurunya kita kasih insentif, Pak. Ya, bagi kaum muslim mau berpartisipasi silahkan untuk investasi akhirat. Saya katakan tidak berani saya terima fidyahnya, karena tidak semua orang miskin di situ. Ada juga orang yang ada uangnya, tidak termasuk kategori miskin, maka saya tolak. Jangan kasih orang yang Anda pastikan dia miskin, itu yang dikasih makan, ya, itu yang dikasih fidyah. Hadirin hormati dan saya muliakan, pastikan bahwa orang yang Anda kasih orang miskin, ya. Dan kalau Ramadan jangan dikasih di siang hari, ya. Pak becak-becak yang sebentar merah ini, ya, ini makanan untuk orang miskin. Ini saya punya fidyah, Pak, istri saya. Jangan nanti ketika berbuka atau dipanggil datang berbuka. Barakallahu fiik. Hadirin hormati dan saya muliakan. Jelas ya, Pak, ya? Atau bentuk makanannya mentah seperti saya sebutkan tadi, setengah sa', ukurannya 1,5 kilogram. Ini fatwa Lajnah Daimah. Ya, dan disukai kata Syekh bin Baz rahimahullah kalau ditambahkan dengan lauk pauk.
lauk pauknya, tapi ini bersifat sunnah, disukai. Sekiranya tidak, maka boleh. Ya, 1,5 kilogram beras. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Ini penting, namanya rukun Pak, harus ada. Tidak ada berarti tidak ada puasa. Yang pertama an-niyah, harus ada niat. Liqaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hunafa, bersikap lurus dalam beribadah. Artinya siapa yang berpuasa bukan karena Allah, bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, maka puasanya tidak ada, tidak sah. Kemudian yang kedua, niat fungsinya untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Mungkin ada orang yang tidak makan tapi tidak dianggap beribadah karena niatnya. Sama orang mandi, apa bedanya mandi wajib dengan mandi biasa, Pak? Niatnya. Maka harus ada niat untuk berpuasa, dan harus dipasang niat bahwa ini hukumnya wajib, puasa wajib, bukan puasa sunnah. Ini diantara fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apa yang membedakan duhur dengan asar, salat duhur dengan salat asar? Di niatnya. Maka harus ada niat bahwa salat yang saya tegakkan ini adalah salat duhur. Kalau sudah masuk duhur, maka barang siapa yang berniat salat asar, ya, di waktu duhur, dia sangka, dia lupa, dia bangun tidur gelap, dia kira dia sudah salat duhur, dia kemudian berwudu, kemudian salat dengan niat salat asar, padahal yang ada adalah salat duhur. Apakah salatnya satu tidak? Satu tidak salatnya, Pak? Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia berniat salat asar, padahal yang ada masuk waktu duhur. Baik, kapan waktunya berniat? Maka menjadi ketetapan syariat bagi orang yang hendak berpuasa wajib, niatnya harus di malam hari. Niatnya harus di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajar fala siyama lahu." Atau dalam lafaz yang lain, "Man lam yujma as-siyama qabla al-fajar fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum masuknya waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya. Ini untuk puasa wajib. Berarti boleh berniat mulai dari maghrib sampai sebelum masuknya waktu subuh. Batasan berniat cukup panjang. Sebagian ulama membolehkan sekaligus berniat langsung 1 bulan. Tapi yang paling afdal setiap malam berniat. Tapi tidak untuk sholat sunnah, puasa sunnah maksud saya. Puasa sunnah boleh berniat di siang harinya dengan syarat belum makan, belum minum. Seperti Rasul datang menemui istri-istrinya, bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, adakah sesuatu? Hal indaki syai'?" Kata istrinya, "Tidak ada ya Rasul." "Kalau begitu saya puasa saja." Coba, dia datang di pagi hari mau makan, mau sarapan, karena tidak ada, maka boleh berpuasa. Jangan sampai sudah kenyang di luar, Pak, makan songkolok, pulang, adakah Pak, adakah Bu, bisa? Dia bilang tidak ada, kalau bisa saya puasa. Padahal sudah kenyang di luar. Ini tidak masuk, Pak. Belum ada makan, belum apa-apa ya. Nah, suatu hari datang lagi ke istrinya Nabi, adakah sesuatu? Atau Nabi sudah tidak bertanya, sudah niat puasa duluan, puasa sunnah, Pak ya. Nabi sudah ke rumah istri-istrinya, kayaknya tidak ada hari ini, saya puasa sudah. Ya, ini kebiasaan Nabi, contoh Nabi Pak, luar biasa ya. Kadang tidak ada yang bisa dimakan di rumahnya. Sudah, Nabi sudah siapkan diri, sudah puasa saya hari ini. Setelah masuk ke dalam rumah, istrinya bilang, "Ya Rasulullah, ada makanan." Maka Nabi pun makan. Ini juga menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Sama, perempuan yang sementara puasa sunnah, sementara suaminya datang, suaminya minta jatah, haram hukumnya puasa perempuan. Dia wajib membatalkan puasa sunnahnya, tapi tidak untuk puasa wajib. Oleh karena itu, kalau suami sedang di rumah, tidak boleh perempuan istri berpuasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Begitu besarnya ya hak suami ya. Taat kepada suami wajib. Puasa sunnah hukumnya sunnah, maka tidak boleh mendahulukan yang sunnah atas yang wajib. Barakallahu fik. 6. Kemudian berikutnya rukun yang kedua, al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajr ila ghurubisy syamsi
menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Qala Allah Ta'ala fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar thumma atimmus siyama ilal lail. Suratul Baqarah 187. Maka sekarang kata Allah, silakan campuri istri kalian. Awalnya kan tidak boleh, Pak. Tidak ada sahur di awal-awal perintah puasa seperti telah kita jelaskan. Tapi itu kemudian menjadi berat bagi para sahabat. Lalu Allah memberikan keringanan. Sekarang boleh kalian. Silakan campuri istri kalian. Silakan kalian ambil apa yang menjadi ketetapan Allah atas kalian. Boleh campuri istri sepanjang malam, boleh makan, boleh minum, boleh berkumpul dengan istri. Wa kulu washrabu, makan minum kalian hingga jelas bagi kalian ya perbedaan antara benang putih dari benang dari benang hitam, yakni fajar. Subhanallah. Ketika turun ayat ini, Pak, seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, kalau mau tidur, Pak, ambil benang hitam, benang putih, disimpan, ditaruh di bawah bantal. Lalu kemudian dia terbangun, dia lihat baik-baik, tapi tidak pakai lampu, Pak, ya, tidak pakai pelita. Belum, mana ini hitam, mana putih. Cambok lagi makannya, cambok lagi minumnya, hingga dia bisa bilang, oh ini putih, ini hitam. Di pagi harinya atau keesokan harinya, perbuatannya dia kabarkan kepada Nabi. Kata Rasul, bukan begitu maksudnya. Benang putih itu fajar, benang hitam itu maksudnya malam yang gelap. Maka maksudnya kalau sudah muncul terbit fajar subuh, berhenti kamu makan. Lalu kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai datangnya waktu malam. Ini menunjukkan batasannya berpuasa dengan datangnya waktu malam. Kapan mulainya malam, Pak? Dengan terbenamnya matahari. Barakallahu fiik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudah ya? Dua ji rukunnya, tidak banyak-banyak, Pak. Yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, menjaga diri, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nah, sekarang apa saja yang bisa membatalkan puasa? Walladzi yuftiru bihi as-shaimu sittatu asya. Ada 6, Pak. Ada 6 hal yang bisa menjadi sebab batalnya puasa. Yang pertama dan yang kedua, al-akul wasyurbu amdan. Makan, minum sengaja. Kalau tidak sengaja minum, tidak sengaja makan, lupa, tapi jangan pura-pura lupa, maka ini tidak batal. Atau lupa setengah. Maksudnya lupa setengah gimana tuh? Satu piring, setengah diingat, setengah dilupa. Pas setengahnya habis, wah, saya puasa. Apa dilanjutkan makannya atau dilanjutkan puasanya? Dihentikan makannya, lanjutkan puasanya. Jangan bilang takalan. Lah, nggak boleh, Pak, ya. Maka jika seseorang lupa, ya kan? Atau dia puasa terbangun setelah sholat subuh, biasanya di awal-awal, bangun jam 9, langsung pergi bikin kopi, habis 1 kopi, 3 roti habis. Setelah itu diingatkan, Pak, tidak puasa gitu, Pak. Puasa, Pak. Lanjut puasanya. Tidak sengaja. Bisa terjadi, Pak, di awal-awal puasa bisa terjadi. Mungkin hampir semua kita pernah alami. Kita pernah alami, Pak. Pernah? Itu dia pernah juga. Saya juga pernah. Ya. Dan tidak ada kafaratnya. Tidak ada kafarat baginya. Man nasya wa huwa shaim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa'akala aw syariba, lalu kemudian dia makan dan dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, karena Allah lah yang telah memberi dia makan dan minum. Allah yang kasih dia hadiah. Nah, kemudian yang ketiga, thalithan al-kayu amdan, muntah dengan sengaja. Orang yang sengaja muntah batal puasanya. Adapun orang yang tidak sengaja muntah, maka tidak batal puasanya dan tidak perlu mengqada serta tidak ada kafarat baginya. Nabi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man dzara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qada. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Adapun orang yang sengaja muntah, maka wajib untuk membayar qada. Keempat dan kelima, al-haid wan nifas. Haid dan nifas. Walau fil lahzatil akhirati minan nahar, sekalipun datang haid, datang nifas sesaat sebelum terbenamnya matahari, 3 menit, bahkan 1 menit
setengah menit sebelum terbenam matahari datang bulan perempuan. Maka lil ijma'il ulama alaih, ini terjadi ijma', tidak ada perselisihan pendapat bahwa batal puasanya. Yang keenam, al jima', dan tidak disebutkan al jima'u amdan, jima' karena sengaja. Kenapa bisa? Pada umumnya orang ingat karena tidak langsung, tidak silangsungan. Beda makan langsung, ada prolognya, ada cuci-cuci tangan, ada buka ini dan seterusnya kan. Masa lupa, waktunya panjang, durasinya lama, minum bisa langsung lupa. Wajar, tapi yang satu sulit lupa. Maka tidak disebutkan orang yang jima karena sengaja. Umumnya sengaja dan ingat. Anggaplah lupa, betul-betul lupa. Di tengah jalan ingat, apa yang Anda lakukan? Sama makan, segera hentikan aktivitas Anda mandi wajib dan lanjutkan puasanya. Tapi kelihatannya ini tidak dan jarang terjadi, atau mungkin tidak terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Dan sudah masuk waktu? Sudah masuk waktu ya? Sudah? 1 menit lagi. Bedanya Pak, kalau dia jima karena sengaja, maka ada kafaratnya. Ada kafaratnya. Apa kafaratnya Pak? Membebaskan budak. Tidak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ini terjadi sama Nabi. Seorang datang, ya Rasul, celaka saya. Kenapa kau celaka? Saya berjima di siang hari Ramadan dengan istri saya. Kata Nabi, kau bisa bebaskan budak? Tidak, ya Rasul. Bisa kau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak juga. Ini saja 1 minggu, 1 bulan, nah, batal mising, ya kan? Melanggar mising, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian ketiga, kasih makan 60 orang miskin. Tidak mampu ya Rasul. Nabi terdiam. Sahabat punya hadir terdiam. Tidak lama ada orang membawa sekeranjang besar korma tamar, yakni korma kering. Lalu Nabi bertanya, aina sa'il? Mana orang bertanya? Saya ya Rasul. Bawa ini dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Kata beliau, kata si penanya ini, ya Rasulullah, di antara 2 kampung ini adakah orang yang lebih miskin daripada saya, daripada kami? Kamilah orang yang paling miskin ya Rasul. Nabi ketawa sampai kelihatan gigi taringnya. Nabi katakan, pulanglah dan berikan kepada keluargamu. Kamu makan dan untuk keluargamu. Subhanallah, begitu lewesnya Islam ini Pak ya. Islam ini tidak patah-patah Pak, dilihat kondisinya setiap orang. Bayangkan, dia datang dengan merasa celaka dia, tapi pulang membawa hadiah dari Rasul, membawa makanan untuk keluarganya. Tapi dalam riwayat yang dikatakan, hendaklah kau istighfar, bertobat, dan tetap kamu ganti 1 hari dari puasamu. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sekira ini apa yang sempat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini termasuk bentuk persiapan yang Allah nilai Pak, termasuk bentuk-bentuk tanda kecintaan kita, kerinduan kita dengan Ramadan. Kita berkumpul untuk mendengarkan kajian-kajian seputar Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan berjumpa. Semoga Allah perjumpakan kita. Semoga Allah beri taufik untuk beramal di dalamnya, dan setelah berlalunya Ramadan semoga diterima sebagai amal salih. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada DKM Masjid Babul Khair. Semoga Allah melipat gandakan pahala buat Anda, antum semua, menjadi sebab terlaksananya kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kepada seluruh kaum muslimin juga, semoga Allah membalas kita semua dengan kebaikan. Dan mohon maaf jika ternyata dalam majelis-majelis ini ada kekurangan, ada kelemahan. Kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kami minta maaf kepada seluruh jamaah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.